Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 4 September 2021. Kita telah merdeka. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Pada bulan November 1996, Svensk Exportstrategi, yaitu lembaga konsultan di Swedia, menerbitkan sebuah daftar yang dimaksudkan sebagai panduan para pengusaha yang banyak bepergian dari satu negara ke negara lainnya. Daftar ini sangat menarik untuk diperhatikan untuk dapat melihat kebobrokan moral mereka. Sebagai patokan mereka, lembaga tersebut memakai 7 dosa modern yang bersifat mematikan. Ketujuh dosa itu adalah rokok, alkohol, narkoba, judi, makan berlebihan, kehidupan malam, dan prostitusi. Hasil penelitian tersebut ialah sebagai berikut. Pada urutan pertama ialah negara Spanyol. Pasca pemerintahan Jenderal Franco, wajah masyarakat Spanyol mengalami perubahan total. Dahulu di Spanyol orang tidur siang untuk menghindari teriknya sinar matahari. Tetapi sekarang pola hidup mereka berubah total. Mereka sekarang tidur larut malam sampai siang karena malamnya asik begadang menikmati kehidupan malam yang penuh dosa. Urutan kedua adalah Prancis. Karena di negara ini konsumsi alkohol menempati peringkat tertinggi. Urutan ketiga Amerika Serikat karena penyalahgunaan obat bius yang tidak bisa dikontrol lagi. Peringkat keempat ditempati oleh Inggris dan kelima oleh Belanda yang sama-sama mempunyai masalah paling serius dengan prostitusi yang merajalela. Denmark ada di urutan keenam dengan jumlah penghisap rokok terbanyak, terutama di kalangan kaum wanita. Jerman di nomor 7 dan disusul Austria, Belgia, Italia, Swiss, Luxembourg, dan Yunani. Portugal di urutan ke-17 diikuti Jepang yang mempunyai masalah meningkatnya orang yang kecanduan nikotin. Entah Indonesia di urutan keberapa, namun Alkitab sudah menyatakan bahwa keadaan dunia ini semakin hari semakin penuh dengan dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu, kita perlu waspada dan kita sebagai anak-anak Tuhan perlu bertekun untuk melatih diri kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, melakukan kehendak Allah di dalam kesatuan kita dengan Kristus, Anak Allah. Itu merupakan wujud kita mengasihi Bapa dan bukan mengasihi dunia ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dunia ini akan lenyap dengan segala keinginannya. Namun orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Itu sebagai pilihan, mengikuti keinginan dunia dan diperbudak oleh dosa, atau melakukan kehendak Allah dan mengalami kemerdekaan sepenuhnya. Jika kita benar-benar telah dimerdekakan oleh Kristus, maka keputusan kita ialah melakukan kehendak Allah dan kita akan hidup selama-lamanya. Tinggalkan semua keinginan yang dapat merusak hidup kita. Jangan lagi berpaling pada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang bukan berasal dari Bapa kita, melainkan ikutilah keinginan roh, pandangan mata hati kita kepada Kristus dan kebenaran firman-Nya, serta kerendahan hati di hadapan Allah dan sesama kita. Itu merupakan bukti nyata bahwa kita telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan sejati. Terus bertekun untuk menghidupi kemerdekaan itu sebagai bukti nyata bahwa Anda adalah milik Kristus dan bukan lagi milik dosa. Tuhan Yesus memberkati.